Lebih dahulu kita perhatikan bagaimana keadaan Pertiwi tercinta, karena semua harus faham dan semua harus tahu bahwa yang sampai saat ini sedang panas-panasnya, sedang hangat-hangatnya di tengah kita, yaitu pemerintah merancang satu undang-undang yang disingkat dengan kata HIP, itu haluan ideologi Pancasila. Ini semua kita wajib tahu ibadallah. Kenapa? Karena di dalamnya sangat berbahaya bagi keutuhan Indonesia. Jadi rancangan undang-undang HIP ini atau haluan ideologi Pancasila yang sangat berbahaya pada akhirnya adalah ketika Pancasila ini diperas menjadi Trisila, apalagi diperas lagi kemudian menjadi Ekasila. Karena ketika Pancasila menjadi Trisila, maka otomatis sila ketuhanan akan dijadikan sila buntut, sila terakhir. Itu pun bukan ketuhanan yang Maha Esa, melainkan ketuhanan yang berkebudayaan. Apalagi kalau sampai diperas menjadi Ekasila, maka akan tidak ada sila ketuhanan. Inilah yang dikatakan Neo PKI atau PKI gaya baru. Artinya kita semua harus peduli kepada sikon ini. Kenapa? Maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita acuh tak acuh, andaikan sampai rancangan undang-undang ini berhasil digolkan, maaf, ketika PKI bangkit, yang dijadikan sasaran oleh PKI bukan hanya kita yang rajin ngaji. Anda punya tetangga bahkan tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, selama dia mengaku masih ada Tuhan, akan dibantai oleh mereka. Jadi ini kenapa indikasi-indikasi kebangkitan PKI atau Neo PKI atau PKI gaya baru sudah sangat terlihat jelas di tengah-tengah kita. Makanya kenapa kita harus tahu semua. Jadi bukan hanya sekedar kita protes, tapi pahami apa yang berbahaya dari undang-undang HIP itu, undang-undang HIP itu. Jadi bukan cuma sekedar ayo rame-rame tolak, enggak. Anda pahami dulu, kita pahami bareng-bareng di mana titik bahayanya daripada undang-undang HIP ini, sehingga kita nggak hanya asal sekedar menolak, nggak hanya sekedar protes, tapi kita betul-betul paham di mana titik bahayanya, di mana titik yang akan mencederai NKRI-nya. Jadi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas-jelas mengatakan atas rahmat Allah. Jadi jangan dikira ulama bisanya Quran doang. Jadi kita harus teliti satu-satu. Dan Trisila Ekasila ini sebetulnya sudah lenyap ketika Bung Karno mengusulkan Pancasila, hanya saja sila yang terakhir adalah sila ketuhanan. Jadi tanggal 1 Juni yang dikatakan sebagai hari lahir Pancasila ini adalah Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno. Sebelumnya ada yang mengusulkan dan setelahnya pun ada yang mengusulkan, tapi yang disepakati adalah Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni. Walaupun panjang ceritanya, pada intinya yang diinginkan oleh PKI zaman ini, PKI gaya baru pada saat ini adalah memeras kembali Pancasila dengan tujuan Ekasila. Supaya apa? Sila ketuhanan tidak ada. Artinya supaya menjadikan Indonesia bukan negara berketuhanan. Ini yang harus kita perhatikan bersama ibadallah. Jadi nggak bisa kita sekarang cuma santai-santai, artinya acuh tak acuh, tapi nggak bisa juga kita hanya mementingkan perkara negara tanpa memperhatikan ibadah kita. Terus gimana kita sinkronkan antara keduanya?
ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita ini generasi terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Allah kasih syarat dua. Yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan atau menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Orang nggak akan bisa mengajak kepada kebaikan sebelum dirinya baik. Allah yang tegur. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kejahatan terbesar kata Allah di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kalian berkata sesuatu yang tidak kalian katakan. Artinya syarat yang pertama kita menjadi umat terbaik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dulu. Nah, syarat amar ma'ruf ini tidak akan bisa terpenuhi sebelum kitanya baik. Sebelum kitanya sudah rajin ibadah sama Allah, sebelum kitanya dekat sama Allah. Mustahil kita perintahkan orang untuk berbuat baik sedangkan kitanya nggak berbuat baik. Mustahil kita ngajak orang berbuat baik kalau kita sendiri belum bisa melakukan kebaikan. Jadi syarat yang pertama ta'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf punya syarat lagi, kita harus jadi orang baik. Baru syarat yang kedua wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi dua-duanya harus sinkron, dua-duanya harus ada dalam setiap tubuh kita. Ibadah doang salah, nahi mungkar doang juga salah. Terus gimana? Satukan keduanya. Saat ini kita kuatkan ibadah kita perhatikan bagaimana sekeliling kita. Jadi bukan cuma sekedar memikirkan bagaimana hidup kita, rezeki kita. Enggak. Hati-hati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini depan mata kita. Makanya saya seneng begitu ketika kemarin bendera banteng dibakar terus sekarang marah-marah, kita seneng, tinggal tunggu aja waktunya kapan dia mau genderang, tinggal pukul aja. Takbir. Jadi jujur Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak sudah agak kurang suka begitu, agak capek kalau kita cuma turun-turun doang. Sudahlah, kapan waktunya kita langsung jadiin aja. Jadi kalau cuma turun-turun begini, maaf, ini rancangan undang-undang HIP ketika digagalkan, PKI ini kayak belut. PKI ini kayak belut, tahu belut? Anda pegang belut licin apa enggak? Mereka ini kayak belut, satu rancangan undang-undang digagalkan, mereka tumbuhkan ribuan undang-undang lagi. Jadi nggak bisa cuma menggagalkan undang-undang, nggak bisa. Habisi seakar-akarnya baru bisa. Sekarang mereka sudah menampakkan dengan jelas. Ada buku dikarang, anak PKI masuk parlemen. Kan sudah jelas berarti di DPR ada orang PKI. Ada keturunan PKI yang mereka membawa misi. Kalau memang mereka tidak membawa misi, mereka tidak akan mengatakan anak PKI masuk parlemen. Nggak mungkin. Apa tujuan kita mengatakan saya Islam? Apa? Tujuan kita bawa misi keislaman, bawa misi Rasulullah, bawa misi akhlaknya Rasulullah. Ada lagi buku dikarang, saya bangga jadi anak PKI. Ah ini kan sudah dengan terang-terangan. Jadi nggak bisa, maaf ibadallah, maaf, kita gagalkan ini rancangan undang-undang dalam pandangan kita percuma, capek-capek. Artinya kalau tujuan kita hanya menggagalkan rancangan undang-undang terlalu singkat, tapi langsung kita melihat kepada kebelakangnya. Habisi seakar-akar siapa yang mengusulkan rancangan undang-undang ini. Makanya kenapa tuntutan kita kemarin adalah bubarkan PDIP. Karena mereka yang mengusulkan hal tersebut. Jadi kalau cuma rancangan undang-undang digagalkan, besok mereka keluarkan lagi rancangan undang-undang yang baru. Itu kenapa saya katakan sudah nggak apa-apa. Mereka marah begitu kan, kita tinggal sambut. Capek-capek kita kalau kayak begini ibadallah. Ibadah jadi keteteran. Maaf. Apa iya kita bisa fokus ibadah dengan sikon yang kayak begini? Harus memperhatikan bagaimana sikon bangsa, juga harus memperhatikan bagaimana sikon hati kita.
Bagaimana sikon kita, chemistry kita, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadallah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Enggak bisa, maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau antum cuma santai-santai kayak begini, yakni acuh tak acuh dengan keadaan sekitar, yang penting keluarga ana bahagia, yang penting sekitar ana bahagia. Maaf, ketika mereka sudah bangkit pada saatnya, apa yang bisa kita persiapkan? Olahraga jarang, ya Allah, baru suruh lari 500 meter. Dekat sama Allah enggak, punya amalan enggak, baru ditabok sedikit merah pipi. Terus apa yang mau kita harapkan? Apa yang mau kita persiapkan? Paling tidak kita cegah sedini mungkin. Meskipun sekalipun di balik agenda ini ada agenda yang lain mereka lancarkan. Listrik naik, nggak ada yang tahu. Semua fokus ke undang-undang ini. Kenapa? Karena undang-undang ini lebih fokus, lebih bahaya. Undang-undang ini dibahas, undang-undang ketenaga kerjaan kemarin apa? Omnibus Law sudah semakin digarap. Undang-undang ini mencuat, premium sudah akan digarap, akan dihapuskan. Memang betul banyak anak-anak buah mereka yang akan siap digolkan. Tapi kenapa kita pilih yang ini? Karena ini yang paling berbahaya. Masalah ekonomi bisa kita perbaiki, tapi masalah Indonesia hilang negara ketuhanan nggak bisa kita perbaiki ibadallah. Lihat Uni Soviet, negara besar, sekarang memang masih ada Uni Soviet, pecah belah sudah, apalagi Indonesia. Rasulullah